Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Idris Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan matematika tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran lapangan di SMA Negeri 1 Blora, kelas 10 program MIPA, mata pelajaran matematika wajib dengan materi fungsi komposisi, model pembelajaran problem based learning, dan mode daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, perkenalkan dulu pada pembukaan ini Ibu dosen pendamping dari UNES, yaitu Ibu Emi Pujiastuti. Beliau adalah dosen dari UNES Pendidikan Matematika. Selamat siang anak-anakku. Kemudian ada Bu Esti dari SMA Negeri 10 Semarang sebagai guru pamong pada program PPL yang saya ikuti ini. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak sudah tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya link ini sudah saya berikan di grup WhatsApp dan kalian sudah bergabung tepat waktu. Sebelumnya saya sudah mengirimkan chat di grup WA untuk mengisi presensi di Google Classroom ya, di Google Form juga itu. Sudah diisi ya, saya cek dulu kehadiran kalian ini. Nih, sudah terlihat ini ada 32 siswa yang sudah hadir. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu mengisi presensi tepat waktu juga. Anak-anak, tolong dicek dulu aplikasi Google Meet-nya ya. Ada mikrofon yang belum aktif, tidak bisa aktif, kemudian kameranya juga. Untuk sinyalnya bagaimana, Arka? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Oke, siap. Selalu patuhi protokol kesehatan ya, agar kalian terhindar dari virus corona. Saya lihat hari ini kalian itu dari tampilan kamera ini semangat luar biasa ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong kepada Raihan Dio untuk memimpin doa ya, Nak. Semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Raihan Dio sudah memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini lancar. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Sebelum masuk itu, ini ada sebuah gambar, yaitu akar kayu jati. Mbak Vika bisa menceritakan proses pembuatan furnitur akar kayu jati tersebut? Iya, Pak. Dari bahan dasar akar kayu jati diolah pada tahapan proses pertama menjadi bahan setengah jadi, kemudian dilanjutkan pada tahapan proses yang kedua menjadi bahan jadi yang siap digunakan. Jika dikaitkan dengan fungsi, maka proses pertama dapat dirumuskan menjadi fx, proses kedua dapat dirumuskan menjadi gx. Dari cerita Vika tadi tentang pembuatan furniture akar kayu jati khas daerah Blora, kira-kira sikap nasionalisme apa yang bisa kalian ambil? Mencintai produk dalam negeri, Pak. Memanfaatkan budaya lokal untuk menjadi keunggulan suatu daerah, Pak. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama dan kedua ketiga itu saya sudah menginstruksikan kalian melalui chat WA Group untuk mengunduh materi pembelajaran sebagai pelengkap buku siswa dalam mempelajari materi fungsi komposisi. Nah, selain buku siswa, kalian sudah saya berikan bahan ajar, serta saya minta untuk mencari materi yang berkaitan dengan fungsi komposisi di internet. Nah, silakan referensi tersebut kalian kirimkan pada Google Classroom sebagai penilaian keaktifan kalian itu. Motivasi hari ini, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan yaitu yang pertama, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse. Untuk bagian keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Tujuan kalian mengikuti pembelajaran pada fungsi komposisi ini yaitu yang pertama,
Kalian mampu untuk menganalisis operasi komposisi pada fungsi serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyusun permasalahan yang berkaitan dengan operasi komposisi suatu fungsi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi komposisi suatu fungsi. Untuk mengecek kalian sudah benar-benar mempelajari bahan ajar yang saya kirimkan serta membaca buku siswa dari sekolah, coba saya akan mengetes kalian. Apa itu pengertian dari fungsi komposisi? Ya, fungsi komposisi adalah suatu fungsi yang dapat dikombinasikan atau digabungkan dengan fungsi lain dengan syarat tertentu sehingga menghasilkan fungsi baru. Selanjutnya ini ada video motivasi pembelajaran. Simak baik-baik ya. Sekarang kita bandingkan dengan proses pembuatan ulir baut menggunakan mesin bubut CNC atau butut computerized. Pada pembuatan baut menggunakan mesin bubut manual, perlu banyak tahapan dan setting bahan sampai menjadi baut. Jika menggunakan mesin CNC, cukup menginputkan langkah-langkah itu pada komputer. Kemudian mesin secara otomatis melakukan perintah dan bisa langsung jadi bautnya. Hasilnya lebih bagus menggunakan CNC dan lebih ringan pengerjaannya. Terima kasih Galo. Peta konsep pada pembelajaran hari ini ada pada tahap penerapan fungsi komposisi. Selanjutnya ini ada diskusi orientasi permasalahan. Ini ada buat proses pembuatan bakso ini. Ini ada bahan-bahannya. Misalkan rumus dari proses pembuatan adonan bakso itu adalah Fx sama dengan X-3. Proses memasak bakso ini bertepatan dengan fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 6X plus 29. Bagaimana Aulia? Ada dua proses, Pak. Yaitu ya. X sama dengan X-3 untuk proses pertama pada pembuatan adonan bakso. Ya, Dan yang benar. kedua, itu Gx sama dengan X kuadrat min 6X plus 29 untuk proses memasak bakso. Ya benar Aulia, terima kasih. Pada orientasi masalah ini, konsep komposisi yang wajib diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk rumus komposisi fungsi dari proses pembuatan bakso itu. G bundaran Fx, Pak. Karena dalam bentuk komposisi fungsi, artinya proses kedua harus memuat proses pertama, sehingga proses fungsi G memuat fungsi F, begitu Pak. Jika rumus komposisinya itu dibalik menjadi F bundaran G, kalau F bundaran G bagaimana Abigail? Tidak bisa, Pak. Kenapa Abigail? Karena konsepnya proses kedua harus memuat proses pertama. Jadi kalau dibalik dalam proses pembuatan bakso, masa harus direbus dulu baru membuat adonan? Kesimpulannya, G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G, Pak. Pada LKPD yang sudah saya kirimkan, silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu di LKPD tersebut ini, menggunakan diskusi grup WhatsApp. Kelompok lain bisa memberi tanggapan. Kemudian untuk diskusinya, sikap yang harus diterapkan saat diskusi itu, ini saya pantau grup WhatsApp-nya melalui ini. Kalau silakan didiskusikan. Balkes sudah Balkes ini. Ada kendala atau tidak Balkes dalam mengerjakan Balkes? Iya, Pak. Nah, silakan ini bagus, ini aktif sekali untuk kelompok 5. Oh, sudah selesai Vika ini Vika? Sudah, Pak. Saya coba download dulu ya Vika ya. Ini bagus dibuat dalam bentuk PDF ini. Ada tunjangan, kemudian dimisalkan. Ya bagus Vika ini. Ini kelihatan tulisannya Lanang ini. Saya selalu hafal tulisannya Lanang ini. Silakan perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Nomor 1, diketahui Fx sama dengan X-3. Hasilnya Gfx sama dengan X kuadrat min 12X plus 56. Bentuk komposisi yaitu F bundaran Gx sama dengan Fgx. Jadi rumus fungsi komposisinya adalah X kuadrat min 6X plus 26. Nah, coba kita bandingkan dengan hasil dari kelompok 2. Itu yang proses pertama yaitu proses pembuatan adonan bakso yang dinamakan Fx sama dengan X-3.
Hanya G bundaran fx saja Pak, karena Kenapa Dio? penjelasan tadi itu G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G karena fungsi komposisi itu tidak memiliki sifat komutatif atau bertukaran. Pada persamaan fx disubstitusikan 5, yaitu menjadi fx sama dengan 2 kali 5 minus 3 sama dengan fx sama dengan 7. Jadi kesimpulannya adalah kertas yang dihasilkan dari bahan dasar kayu 5 ton adalah 119 ton kertas. Kelompok 4, silakan ini. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 5 ton, jadi kertas yang dihasilkan sebanyak 119 ton. Kita bandingkan dengan kelompok yang ketiga tadi. Nah, pada poin A ini, kelompok 3 menggunakan cara bentuk manual ini. Untuk kelompok 4, dicari terlebih dahulu rumus fungsi komposisinya. Bahan dasar 5 ton tersebut disubstitusikan ke G bundaran F dengan hasil yang sama. Untuk kelompok 5, Kesimpulannya, tunjangan keluarga dirumuskan menjadi fx, sedangkan tunjangan kesehatan dirumuskan menjadi gx. Sehingga diperoleh tunjangan keluarga memengaruhi besarnya tunjangan kesehatan. dalam permisalan ini Vika, untuk gaji pokoknya itu adalah misal besarnya gaji pokok atau banyaknya gaji pokok, begitu ya Vika ya. Dari Jacqueline, siapa yang akan mewakili Jacqueline? Diketahui tunjangan keluarga sama dengan 1/5 gaji pokok ditambah 50.000. Tunjangan kesehatan sama dengan setengah dari tunjangan keluarga. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan, menampilkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kita beri aplaus. Terima kasih ya. Dari presentasi hasil diskusi itu, coba Syafira simpulkan bagaimana cara menerapkan fungsi komposisi pada penyelesaian masalah, Syafira. Untuk menyelesaikan permasalahan fungsi komposisi ada 2 cara. Yang pertama dengan cara manual, yaitu dengan langsung mensubstitusikan nilai variabel X secara berurutan ke dalam fungsi yang tersedia. Dan yang kedua dengan cara fungsi komposisi, yaitu menyusun rumus bentuk fungsi komposisi. Terima kasih, Pak. Untuk menyusun langkah penyelesaian menggunakan komposisi fungsi, yaitu dengan rumus G bundaran fx, yang artinya proses kedua harus melalui proses pertama. Untuk menyelesaikan soal hot, kita harus menganalisis permasalahan dan menyusun bentuk fungsinya terlebih dahulu, kemudian baru diselesaikan menggunakan fungsi. Fungsi komposisi ya, Raihan. Lanjutnya tentang manfaat mempelajari materi penerapan fungsi komposisi, bagaimana ini? Ya Pak, dapat memperluas pemahaman materi matematika, khususnya materi fungsi Pak. Bermanfaat untuk membuat beberapa proses produksi menjadi satu rumus fungsi utama, sehingga bisa meringkas proses produksi jika diterapkan pada teknologi tepat guna. Kalau untuk masa depan misalnya gitu, bagaimana ini? Dapat digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi masa depan, Pak. Berdasarkan hasil diskusi masing-masing kelompok, saya simpulkan kalian semuanya hebat, luar biasa nih. Saya acungi jempol ini. Sudah mampu memahami penerapan fungsi komposisi dengan berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Beri aplaus untuk kita semuanya, sudah hebat semuanya itu. Sebagai evaluasi pada kegiatan pada hari ini, kalian akan melaksanakan penilaian harian pada pertemuan selanjutnya melalui Google Form. Selain itu, setelah penilaian materi, kita lanjutkan pada materi fungsi inverse. Silahkan kalian buka buku siswa untuk pembelajarannya dan cari referensi buku yang lainnya atau melalui internet untuk mempersiapkan materi fungsi inverse tersebut. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita tetap menggunakan mode daring dengan menggunakan Google Meeting seperti ini. Dan pembahasan LKPD juga menggunakan diskusi kelompok. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, menghindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Mas Fernando memimpin doa penutup ya. Doa kepada Tuhan mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Fernando dan juga kalian semua yang sangat luar biasa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan keadaan sehat dan semangat seperti ini lagi. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Idris pembelajarannya
super hebat. Karena dalangnya bagus ya otomatis wayang yang dimainkan pun juga bagus. Terima kasih Bu Kita Emi. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.